Hai, domo minasan, yokoso. Kita sekarang lagi ada di acara Asobu. Asik, Ngobrol musik. Asobu. Ya. Jadi Asobu itu apa sih? Masuk itu bermain. Bahasa Jepangnya ya. Oh, iya. Jadi ini adalah sub event dari Kojutsu. Oke, nanti kalian bisa menyaksikan ini di platform apa aja? Ada di YouTube juga, YouTube, TikTok, Instagram. Oke, mantap. Baik, Tapi kalau kita ngobrol di sini aja garing kayaknya. sudah ada minuman. Iya. Masih banyak minuman. Banyak. Nanti jadinya kebetulan terus. Iya. Tenang, ada 2 kamar di belakang. Oh ya, pertama-tama perkenalkan diri. Iya dong. Perkenalan diri dulu. Perkenalan diri. Wah, ada masa nggak kenal sama host aja. Kamu siapa? Saya orang baik-baik. Nama saya Keceng. Cimon. Dan kami adalah Cim. sambutannya sangat meriah sekali. Nah, yang datangkan itu penonton-penonton bayaran. Iya. Oke, kita kali ini ngobrol musiknya sama. Sama siapa? Nah, itu. Kalau di belakang kan kelihatannya ada yang cakep-cakep ya. Dulunya cakep. Dulunya cakep ya. Terus kayaknya kemarin tuh habis main Jakarta kayak. Nah, itu aku yang belum tahu. Nanti bisa diceritakan ya. Ini bintang tamu yang episode pertama langsung paling ultimate ya. Selainnya mungkin belum tahu, belum ada episode lain nggak tahu ya. Soalnya langsung ultimate soalnya. Langsung bos lagi. Langsung dulu terus terakhir ya. Ini biar bus langsung viewer. Gimana kalau kita langsung uji usai? Oh bisa ya, bisa ya. Karena ini event Jepang-Jepangan jadi kita bisa. Editor. Biar nggak kalah sama ini pesulap merah gitu. Iya, ada sulap. Kita kenapa bahas? Kan selama babu ya. Iya, betul. 1, 2, 3. Ini sama-sama tepuk tangan emang ada yang tahu nih siapa? Siapa yang nggak tahu mereka main gitu ini Jepang-Jepangan? Kita sambut dengan jatuh dari Cherry ya. Cherry. bisa diperkenalkan satu-satu? Ada siapa aja yang hadir hari ini? Iya, yang ada siapa hari ini? Dari sini ya. Ya. Halo, aku mau gitaris di Little Black Cherry. Halo, aku Rahma, vokalis di Little Black Cherry. Halo, aku Ica, drummer dari Little Black Cherry. Hai, aku Indi, basis dari Little Black Cherry. Kepukas terakhir makin kenceng, kayaknya banyak ngefans ya. Iya. Bongnya. Iya. Kita pagi-pagi udah seger ya, karena Seger banget nih. Terima kasih buat Pak Presiden juga tahu langsung yang fresh From the oven. fresh from the oven. Kalau Little Black Cherry, ini Cherry itu bahasa Cherry, fanatis. Ngomong Little Black Cherry ini ceritain sedikit dong, gimana kalian ketemunya seperti apa, terus pertama kali itu seperti apa? Gimana? Ini mau Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jadi? Dari sini aja. Oh, iya. Kita ketemunya dipertemukan. Oh, Sebenarnya kita nggak ada yang saling kenal sih. Dulu kita di band Jepangan tuh punya band sendiri-sendiri. Iya. ya. Waktu di pertemuan itu kalian pakai cadar semua atau? Ya dong. Atau dengan cadar? Biar seperti kucing dalam karung gitu diambil ya. Oh, iya. Dicopot. Comot-comot gitu ya. Terus gimana ketemunya gimana? Kalian kan tadi kan awal-awal nggak kenal kan? Ya, kenal sih. Tahu.
tahu aja. Ini Rahma dari Coklat itu. Siapa sih yang nggak tahu kok ini? Mbak juga aku, terus Ninin ini belum ada. Ya, anak baru lah. Karena sebelumnya dari bawah tanah. Andre Mungkin nanti bisa dibahas ya. Sonic Underground. Enggak ya? Kita dikumpulin sama dulu di Kojitsu ada yang namanya Mas Andi. Ya, Jadi ini dulu nama kita belum Little Black Cherry. Iya, dulu namanya kita Akai Sister. Akai Sister. Karena memang karena Ada romantiknya nih. enggak kan maksudnya karena kan Mas Andi kan dulu itu kan ngurusnya apa itu Akai aja kayak dia Factory. Jadi memang karena kita juga bingung sih mau kasih nama apa ya ini band-band cewek. Ya udah itu ngambil Akainya terus cewek apa biasa identiknya sister. Ya udah Akai Sister. Homie nggak mungkin ya homie gitu. Ya itu sih sebenarnya asal muasal. Yang punya information ya, jadi Sandi itu adalah founder dari komunitas Jepang Surabaya. Benar dong? Langsung punya visi, kita harus punya band cewek-cewek ya. Gimana ya awalnya? Iya, nggak tahu, lupa, udah band aja. Iya, udah Tahun berapa sih? Akai Sister awal 2016. 2016. Oh berarti setelah zaman Overdrive 2015 ya? Betul. Itu kita udah. Aku direkrutnya sih nggak pas itu sih. Pas Direkrut cowok ya. Avenger aja. Pas kalau secara musik, kalau musik berarti genre yang diambil dari Little Black Cherry ini apa? Sebenarnya kita apa ya waktu itu awal-awal masih Akai Sister tuh kita lebih kayak skandal gitu di bentuknya. Di bentuknya seperti itu. Skandal kamu udah Jepang anak-anak kamu udah Jepang pas Berarti jadi influence-nya waktu itu skandal. iya waktu skandal iya gitu Itu secara band ya. Secara Iya. Kalau boleh tahu nih dari masing-masing personel siapa yang menginspirasi kalian untuk Iya. bermusik? yang jadi influence. Kayak Kalau aku Yui. Yui ya, Yui. Yui bisa radio kan? Kalau di Kak Rahma sendiri siapa nih? aku sebenarnya sih bukan asli yang Jepang banget ya sebenarnya jadi aku karena waktu dulu sama band yang sebelumnya itu dicekoi juga nih sama Judy Mary terus Aduh Infinity dan sebagainya. Sebenarnya kalau aku lebih preference kayak band luar sih. Solo mungkin sebenarnya solo ya. Maksudnya bukan di Jepangan, di luar di Jepangan. Di luar coba. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Coba. Alice Morissette. Apa? Alice Morissette. Enggak sih. Aku dulu tuh suka banget sama Avril Lavigne. Avril Lavigne. Iya, terus Michelle Branch. Itu solois semua ya. Oh, iya, Michelle Branch. Brands mana kalau saya boleh tahu? Yang Kabar itu Itu udah tahu ya. saya kira Gitu, tapi kalau band-bandnya sebenarnya kayak My Chemical Romance kayak gitu-gitu. My Chemical Romance. Iya, aduh. ternyata ada sisi ilmunya juga. It's not a face, it's not a Avril face. juga Oh ya. Iya, iya. Iya, iya. imo pal gitu. Iya, iya, iya. Ya gitu sih. Dari Kaisa. Aku sebenarnya sih kurang lebih sama kayak Mbak Rama. Maksudnya ini mungkin di drumming ya. Enggak, di drumming kan. Drumming iya. Sebenarnya nggak ada apa sih kayak dulu tuh tiba-tiba kayak kalau musik aku semua suka, yang penting aku suka dengar gitu. Cuman waktu memutuskan jadi drummer itu sebenarnya iseng-iseng aja. Awalnya Yeah. awalnya terus emang aku kan suka banget nonton anime segala macam gitu terus aku lihat itu anime K-On! Kayak aku sangat terinspirasi dari situ untuk band-bandan
Terus kan aku juga habis aku nonton Keon itu aku nonton YouTube kan. Terus tuh ada nemu namanya Sentry Kawaguchi. Dia dulu suka banget cover lagu Keon. Akhirnya aku kayak suka lihat dia dan lama-lama jadi lumayan terinspirasi sama Sentry Kawaguchi soalnya dia mainnya keren banget. Yes. Anak cewek Jepang. Iya, cewek Jepang cari aja. Aku tahunya itu Town of Bukan ya? Ada Town of Oh iya, itu Thailand kan, itu juga keren itu iya, Kamuha, itu juga keren banget, cuman sempat dikit salah, nggak tahu sampai Kamuha. Kalau dari semua lengkap. Oke, terima kasih. Ini. Kalau aku sendiri di dunia basis kan masih baru banget. Iya. Aku masih baru aja karena sebelumnya memang bukan basicnya dari basis dari vokal dan dulu vokal juga masih klasik banget sih, kayak Maria Carey, terus Boogie Houston, kayak gitu zaman dulu waktu masih sebelum gabung dengan Little Black Cherry. Terus habis itu sebelum Little Black Cherry itu sempat ke underground musik gotik metal. Jadi preferensi musiknya juga masih sedikit kalau di Jepangan ya. Jadi dulu masih anak bawatan. Ngeri ya. Pasti pernah main di Makan Time katanya. Iya. Itu Videonya juga orang mau kan keluar dari Jadi dulu juga masih tahunya kayak di Temptation, terus Epica. Baru setelah gabung dengan Little Black Cherry, jadi banyak kita tahu ada sekarang tahunya One Carol, terus habis itu lalu itu sebenarnya udah tahu dari zaman SMP sih, lalu juga Infinity udah tahu ya memang sebelumnya paling tahunya dari animasi dan kartun Jepang itu aja. Jadi sekarang makin banyak lah tahu ada skandal, tahu macam-macam. Oh, keren. Tapi kalau ngomong anime nih, kalian suka nonton anime tuh anime yang genre apa? yang paling suka. Aku suka Sailor Moon. Magical Girl. Tahu dong. Tapi gak sih ngomong Ini kalian ada yang tahu ini nggak sih film yang ninja itu apa? Ninja Tohari. Tapi kalau yang baru sih kita kemarin terakhir nonton yang itu loh, yang Apothecary Diary. Iya. PMM, pecinta mau. Ini pemeran utamanya. Sifatnya baru, memang ya banget sih. Banget sih. Bisa. Suka nih mati racun. Obatnya sama. Ini tikus dia udah pernah nih. Kalau abang asik tuh. Iya, kita lagi nonton itu. Terus gigs pertama dari Little Black Cherry ini di kalau boleh tahu di apa? LBC ya? LBC. Iya, sebagai LBC berarti ya. Sebagai audisi apa sebagai akademisi? Boleh, apa itu ya? Akai Sister Di Ponsel Tenggai. Nah, itu tahu. Kita first live kita perdana banget ya itu ya. Iya. Gimana? Merah. Landmark. Waktu itu rasanya gimana? Deliberate, waktu pas pertama kali kalian secara band ini cewek semua. Iya, ya deg-degan banget sih pastinya. Walaupun memang beberapa dari kami ini sudah pernah manggung ya, cuman kayak mau kan dia baru pertama pegang gitar. Iya, benar. Yang satu aku. Mbak Rama memang vokalis, aku memang drummer gitu mas.
belum ada. Basis kita yang dulu tuh juga memang basis, emang basis, gitu. ya. Sama gitaris kita yang dulu tuh juga sebenarnya bukan gitaris, jadi memang first time semua. Jadi walaupun sudah ada yang pernah pegang masing-masing, memang tetap aja itu benar-benar first Iya, time ya. Dan kita ini kan kalau nggak salah waktu itu manggung hari pertama terus kedua gitu. Tahun lebih Pertama santai tuh bener-bener dekat banget kan, kayak gila ini pertama kali gitu. Iya. Saya Tegang yang kedua lebih langsung aja gitu. Nggak biasa ya. Iya, lebih santai. Lebih santai. Nggak kebayang sih, langsung mentalnya tuh langsung Iya. di tempat. Waktu itu sudah melihat langsung crowd gitu orang banyak. Gimana kalian yang pertama kali yang gitar live? Gitu enggak? Nerve-wracking banget. Aku salah. Emang dari nol kan bener-bener belajar gitar dari Tapi nol. dapat ini nggak sih? Kita di rumah nggak sih? Kita nyebutnya gitar hero moment. Kalau kita salah, apa yang kita pilih salah itu. Jadi kalau harus belum ada water ya. Bahaya. Kayak maksudnya. Ya, kita ngomong gitar hero moment tuh ya biasanya kan kalau awal-awal perform gitu kan asik-asik main terus tiba-tiba lupa ingatan gitu. Iya, satu ingatan. Terus kadang juga crowd penonton kadang-kadang juga sering excited terus salah pencet gitu. Itu kayaknya tiap 5 menit ya. Iya. Ada nggak story? Oke, sekarang ini yang lagi marak kan untuk di skena Jawa ini banyak yang mungkin ada beberapa band ya sudah mulai bikin lagu sendiri. Iya. Kalian ada motivasi bikin lagu sendiri? Ada kan ya? Kan sudah berapa sih? 3 single ya? Iya, sudah ada 3 single. Yang memotivasi kalian waktu itu bikin kita harus bikin lagu ini apa? Kalau sudah ini apa kata dunia? Jadi ini sih, jadi awalnya itu memang kita kan tiap tahun tuh kayak bikin ketemu, kita resolusinya apa ya, resolusinya apa. Nah waktu itu bulan November ya, bulan November tuh kita ketemuan, terus apa namanya, apa nih kita mau tahun 2020 mau main Refleksi lah. refleksi gitu, termasuk November juga kita ketemu gitu, terus ternyata punya apa ya, saya punya pikiran yang sama gitu. Ayo kita bikin lagu yuk, satu aja nggak apa-apa lah, satu gitu. Terus kita bikin lagu, udah ada rencana itu kan. Terus abis itu bulan Desember awal ya, Desember awal itu tiba-tiba dari temen grup Hero Mob yang di Surabaya kan ada Hero Mob tuh. Itu si Mas Irsan itu coba kita di challenge dan itu out of nowhere banget, hah? Kita gitu, kaget banget sih. Iya, terus tiba-tiba Kok tiba-tiba kok tetap seminggu setelah kita ada resolusi bikin lagu gitu. Iya. Dan itu kan sebenarnya internal ya kita. Iya. Nah, ini benar-benar kita cuma berlima aja. wah ini Ada tawaran kayak gitu kan. Kayak tiba-tiba muncul. ya. Kena ya. Bisa jadi ya, diam-diam begitu ya. Ya udah, dari situ berawalnya. Iya, challenge-nya itu adalah kalau dalam sebulan ini maksimal sampai 31 Desember kamu bisa bikin lagu, aku produsernya gitu. Iya, gitu. Kalau aku suka gitu. Iya, kalau aku suka sama lagu. Kalian suka di challenge ya? Iya. Dan tapi emang harus kayak gitu kan. Aduh, lebih Iya. harus kayak gitu. Kalau nggak di sini-sini aja. Iya, benar. Ica 2025. Iya. Iya. Kata-kata di terakhir. Waktu itu kan ini mulai dari Aka Sister sampai akhirnya kalian jadi LBC, pastinya banyak fansnya, punya sudah punya apa ya, fanbase lah. Fanbase. Ya, fanbase. Iya. Itu gimana menurut tanggapan fans kalian tentang, wih kata kita LBC punya lagu bro, guys, kita, ya udah salah aja. Jadi lama aja lagi. Oke, gimana? Menurut tanggapannya fans itu seperti apa? Wah, langsung silent moment. Salah momen kayaknya fansnya terlalu banyak ya. Iya.
Nah, sebenarnya nggak yakin ya, lebih ke ya nggak yakin juga sih. Maksudnya kan kita dulu dari Akai Sisters, terus habis itu ke LDC juga kayak fansnya udah beda sih kayaknya kita. Walaupun kita sempet kayak vakum lumayan agak lama juga waktu pandemi itu lumayan lama vakum. Terus jadi LDC yang setelah COVID itu kayak band baru sih menurut aku ya, karena fanbase-nya kayak baru mulai kebentuk juga mulai dari situ lagi. Iya betul. Jadi ya kalau kayak masih bener kan ya? iya, Sampai aku gitu. iya, Bener kan? iya gitu. Jadi ya kalau ditanya gimana reaksi fanbase ya, Lebih nggak ke tahu gitu sih. ya karena banyak ini kan kayak mungkin banyak yang taunya ya LBC gitu. Mungkin ya ada beberapa mungkin ya yang kayak ngikutin dari awal gitu dari Akai Sister, tapi ngerasanya kayaknya lebih banyak orang-orang baru nggak sih? Iya, yang tahu Taunya sebagai LBC. sebagai LDC. Iya. benar. Ada yang pernah salah tangkap nggak? Maksudnya, oh nanti kita kan ternyata gitu. Tantangan terberatnya waktu pas kalian cooking itu gimana? Ada sih, jadi ya waktu itu kita gini, jadi istilahnya kan kita ini kan ayo sebelum kita ngasih lagu kan kita harus rekam dulu nih, ya kan di studio, Bikin band ya? ya kan, terus di waktu itu di studio natural ya, di natural aku bawa GarageBand waktu itu, aku pakai aplikasi GarageBand, drum dulu deh, terus habis itu jadi gantian gitu ya, gantian, jadi bener-bener ya organik gitu lah, maksudnya gantian nggak mau, tapi sebelumnya udah kita tanggal ini ntar record ya, kalian udah siapin ininya dulu, nadanya atau mau kayak gimana, mau apa, tapi udah basicnya udah kayak gini gitu. Terus udah pas di studio itu baru direkam satu-satu gitu, terus baru deh kita kirim ke bapak produser. Terus tanggapannya Pak Produser waktu itu? Apaan enggak? Iya. Waktu itu mereka dengar tuh si Irsan ya, Mas Irsan pertama kali dengar single pertama kalian gimana? Ya awalnya memang kurang setuju, lalu Kurang suka. kurang suka, memang mungkin karena kita awal banget kita bikin karya, jadi sesuai pemikiran kita, oh kayak gini dibikin kayak gini, tapi ternyata beliaunya waktu itu awal-awal memang nggak suka, tapi akhirnya beberapa kali ada rombakan dan semuanya dirombak. Jadi ya tetap ada, dari kita ada, tapi dari beliau juga ada. Oh, ada masukan nggak? Iya. Pak Produser juga. Iya, soalnya kan produser yang menentukan. Nggak usah bayangkan ya, Mas Irsan. Jadi akhirnya ngerasain vibe-nya tag ya. Ketika semua skill kalian terpatahkan dengan bunyi. Ya. Lagi jauh dulu. Drama itu. Aku sering sekali kayaknya. Saya kalau dulu zaman rekord ini, ketika tekan tombol merah rekord, halo goblok. Iya bener, kenapa? Lupa biasanya. Waktu latihan itu Ya udah biasa. Pas sudah akhirnya udah mulai hilang semua. Ternyata sama ya? Semua ya? Alaminya ternyata. Kau ingin gitu? Ya. Tadi seputar rekord nih, keren banget. Untuk yang berikutnya ini ada, kalian lihat di Jepang Lebaran sekarang itu mulai menurunnya apa ya, kayak band-band yang udah jarang ya, performa udah aja ya, antusiasnya juga sudah nggak kayak dulu gitu loh, nggak kayak 5 tahun belakangan ya. Menurut kalian seperti apa pandangan kalian? Pergantian tren sih memang. Pergantian? Tren. Oh, stres. Terus berpikir cepat. Cepat ya, harus bisa baru kasih. Iya benar. Ya karena penikmat di Jepangan juga audiensnya sekarang sudah jadi yang lebih muda-muda umurnya, yang
yang tahun-tahun kita sudah mulai ada kan ya. Iya, dia kaget juga ya dia. Setelah pasca COVID itu Iya betul. Kaget banget ya, karena udah langsung beda banget gitu. Iya langsung beda. Langsung auto nonton wayang dong langsung. Namanya sambil duduk maksudnya. Oh iya. Apa ini? Duduk aja gitu. Iya. Ya, Kalau yang perform mereka beda. oh iya. Berdiri semua. Langsung. Tapi nggak juga sih. Nggak Iya. Dulu yang kayak nonton kalian kayak apa sih? Iya. Apalagi memang ya itu satu sama faktor mereka nggak tahu lagunya. Jadi kita memang kadang tuh mau realistis gitu ya, mau Update lagu-lagu update baru lagu ya. baru, cuman ternyata audiensnya Masih stuck dengan masa lalu. iya nggak bisa. Yang pasti rame itu udah kayak mungkin siluet, Iya. kan album itu pasti kayak rame, kita balik lagi kita mau realistis gitu, mau solid idealis, mau yang kita mau atau yang mau ngikutin pasar ya. Kayak gitu. Mana ini? Semuanya lo atau? Manunya sedikit. Iya. Lihat pasarnya juga sih. Iya. Mungkin kalau di Surabaya, Kediri, Jawa Timur tuh kayak beda juga sih sama di YouTube aja beda. ininya. Iya. Lebih antusias gimana? Secara live atau di sosmed kalau lihat kalian main itu manggung? Antusiasme audiens. Kan ada yang cuma komen-komen di IG atau di YouTube atau di TikTok. Kalian ada TikTok? Ada sih. Ada sih. Kalau miminya rajin aja tapi Siapa? miminya kita bersemua Sama kok. Kelola bersama. Ya, karena Sebenarnya nggak adminnya siapa? ada lagi rahasia enggak miminnya. oh ya mungkin rahasia lah. Ya TTA. Ini lampunya digoyang-goyang. Ngaku semua nanti. Enggak. Oke, Lagu sendiri. ngomong-ngomong ya, di komunitas sendiri kan sekarang sudah banyak band baru ya. Selain ada LBC, ada Sarkodal, ada itulah ya. Lumiere. Counter Attack, Lumiere. Ada berapa sih Pak sekarang Pak? Yang aktif belasan, sampai ada belasan. Nah itu ada tips ya buat teman-teman yang mungkin kayak Lumiere atau yang baru-baru bikin lagu sendiri seperti apa gitu? Apa ya tipsnya? Nggak sama, yang pasti itu sama satu band itu emang harus benar-benar komit. Itu yang paling susah soalnya. Benar. Komitmen dan konsisten. Iya, konsisten itu susah. Keren. Konsisten dan komitmen. Langsung di frame ya tadi ya? Langsung ya, Ica. Keren. Harus kan Nah itu. Mungkin yang lain ada pendapat Ya lain? mungkin ada dari Kak Nindi. Ya kan ini. Mana yang Paling tenang nih. aku harus punya referensi. Aku seperti apa? Ya, kalau untuk pemula ya, kan aku sebagai pemula, jadi harus. Kalau aku kan beda ya, aku pemuda. Ya. Dewa Dewi. Iya. Iya, harus konsisten terus diperbanyak referensi lagu-lagu, terus bass juga. Bass line. Bass line-nya itu buat belajar. Berarti ada ya, harus menyatakan visi ini ya lagunya. Lagunya kita harus seperti ini. Ya. Itu biasanya siapa yang jadi core bikin lagunya siapa? Ya sebenarnya sih ya kita bareng-bareng sih sebenarnya. Ini kenapa ditunjuk aku ya? Kan kor. Iya. Iya. Yang bikin nada-nadanya siapa? Core-nya. Kami Iya. itu Ya aku nggak enak nih. Pokoknya kita barengan sama-sama. Oke, kalau di skena sendiri ya, LBC gimana sih cara membangun apa sih kalau bilang identitas ya? Kalian ada ini nggak? Aku harus gini seperti ini. Ya. Jadi orang-orang biar tahu, oh ternyata LBC itu yang seperti itu. kesepakatannya kita mau gimana nih?
packagingnya. Iya, packaging. LBC itu adalah band yang isinya cewek semua. Ini guys. Semua mau Tapi di sana Jepang Surabaya mana lagi gitu? Belum ada. Belum. belum ada yang lain ya? Belum. Fenomena ya waktu itu ya? Udah ada idol band-band yang lain. Nggak tahu dia. Kan ibu-ibu yang baru yang gini kan nggak tahu baru-baru ini. Oyo-oyonya itu nggak lihat joget-joget toh. Ya Pak, ngeband ini. Terus aku harus Bener. Ya sound itu belum ada ya di Surabaya. Tapi mungkin di lain ada kayak di Jakarta tuh ada sih. Jakarta ada. Ada. Tapi kalian apa follow-followan IG atau? Aku ada sih, aku ada kenalan. Oh, ada kenalan. Ada. Kapan aku bisa kenal? Kayaknya ada sudah kenal deh. Iya. Drummernya. Ada. Dia ada namanya. Tahu kan. Tapi kan dia tahu ya. Kangen nggak sih sama yang berbeda? Nggak pernah ya? Pernah? Ini mami pernah nih ngomong nih. Lagu apa? Boleh nggak? Mau perform Radio Anthem. apa sih? Apa? Kamu pernah play lagu band lama? Band lagu band. Oh, Boleh nggak sih? boleh. Boleh nggak Mas Sandi? Sandi Bapak lagunya loh, nggak ngerak ya. Maksudnya fans sekarang juga pengen tahu. Iya. Di Anthem Radio. Iya. Radio Anthem. Radio Anthem. Ya. Di Anthem mikrofon. Dulu tuh band lama tuh ada yang kayak Mobile Suit juga kan. Kursi banget. Mobile Suit terus apa lagi sih yang Atsui. Ini kita pernah dengar. Boneka. Yang ada bonekanya itu pokoknya video klipnya. Iya, dilihatin ini. Coba lihat. Kalian ditahu. Sampai lupa ada video itu. Pernah ya? Buat depan. Pernah juga waktu itu. Tempat trending topik. Di JTV. Pojok kampung. Iya, banyak yang drum. Oh iya. Ini fun fact ini. Fun fact ya. Waktu kok jadi ngomongin kita. Nggak apa-apa. Yang ngedrum nggak bisa drum reaksi. Dulu ada salah satu fansnya itu Black Cherry, ini drummernya juga. Akhirnya waktu itu Aku dia ngaku aku fansnya Ahmad. iya, pokok nakoi terus saya. Akhirnya waktu itu ada momen ngedrum. Waktu itu aku dibantu oleh pemain FTV sebenarnya. Karena orangnya ganteng banget kawan, tinggi gitu. Cuma agak cabul yang banget. Tapi seru waktu itu. Kalau nggak gitu kan nggak ketemu ceritanya. Nggak sampai sekarang ya. Ada soal. ada Next. Kemana? Gozali. Godzilla. Iya, bisa ngomong. Gimana? Tahu nggak kata-katanya apa? Apa tuh? Kalau aku jen kamu ada yang Dasar buaya. ini bisa kan nutup kan kalau yang Apanya? itu giginya Oh, kan gitu. nanti kalau salah satu pasti ada yang nutup gitu. enggak, ini kan global tadi ngomong gitu. Oh iya. Banyak kan nyempit gini ya. Kirain banyak makan gula. Setelah Aduh. Aduh. Sekali. Tapi memang benar sih penting ya buat ngebangun image itu kalau dari kalian fashion zaman seni penting nggak sih kayak style buat dikenal sebagai gak hanya ini band cewek semua tapi ada
fashion yang mungkin jadi referensi kalian perform? Ada nggak? Ada. Kalian ini mungkin? Silakan sudah jawab. Ada kita antara sifatku. Oh iya. antara sih. Waktu itu. Jadi kita lebih condong ke anak. Oh gitu ya. Iya. Narasi. Iya. Ini bukan apa sih? Gila. Udah lama soalnya. Iya. Tapi nggak pakai soalnya itu udah belum bisa. Iya. Oh yang baju-baju sholat ya? Iya, pakai kayak kita Ya betul sih. Iya, mereka memang iya sama grup gitu. Sumpah waktu itu saya lihatnya tuh bukan kayak band, apa kayak gangster. Iya. Gayanya kan gitu banget sih vokalisnya tuh, apa yang utama itu. Rappernya itu, Iya. keren rappernya. Iya. Oh, drama memang ada. Enggak ini deh. Sejuta. Yang bisa manjat-manjat tiap. Ya. Iya, manjat aja sama dia. Ya, cuman kenapa ya? Kok beda ya? Mau tekniknya apa deh? Bukan. Coba loh, apa kalau atraksi gago yang vokalisnya manjat itu kayak mau keren ya, tapi kenapa kalau yang lokal manjat kayak gitu dibilang Bagus banget. Tapi kita udah nggak bisa, kita kan kuri gaku. Iya, kita Cepet. Cetet ya. Aslam. Coba yuk. Sebenarnya kita Dengan umur segini kan mulai marah kan asam lambung. IG atau Enggak ada. Tadi kan ketahuan. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman komunitas yang ada banyak Ibu di 3.000 orang. Ya pertanyaan Cepat aja, cepat. Cepat Bisa. cepat ya. Tapi Dari Lil Baceri, lagunya kalian sendiri yang atau cover yang paling susah buat kalian main itu apa? Dari galang deh. cover apa? Lagu sendiri. Cover atau lagu sendiri ya? Yang pernah dibawain enggak? Ngepin gitu. Yang paling challenging. Cover kan? Iya, mungkin yang cover dulu. Lisa. Iya. Bener. Iya. Kita kenal. Mana? Yang apa? Little Devil Paling Planet. Oh iya. Little Devil Peret. Lagunya lagunya Lisa. Oh. Soundtrack juga bukan ya? Kayaknya LDP. LDP. Iya, itu kita ganti LBC. Oh, keren. Itu paling susah sih, soalnya kan pas tempo, terus kayak ya tau lah ya lagu Lisa kan identik dengan kayak orang mau kebelet Iya, gitu. bener. Oh, ada berat Semuanya penyanyi atau penyanyi semuanya. Program lagunya itu kayak lirik dot. Iya. Dipaksa pakai apa gitu. Susah ya? Iya, susah sih aku ya. Karena mungkin ya buat aku tuh sulit. Sulit ya? gitu. buat semua sih. Iya. Tapi ini belum pernah ya? Kalau yang ini apa? Paling challenging apa? Paling challenging. Iya. Kalau aku sendiri Iya. Aduh. habis jatuh. Judulnya apa? Yang apa? yang backline itu tapi akhirnya bisa melewati itu. Soalnya bassnya kan banget ya. Salah satu Apa? Memang susah ya. Saya denger aja langsung males. Oh jadi dia. Aduh, apa sih ini? Malesin. Kalau nanti dia kan males kan ya. Males. Males. Iya. Itu laki-laki. Ya, oke. Kalau mau ngomongin tadi, member yang paling nasionalis siapa? Ya. Alasannya pas bosan mikir lu. Saya udah mulai jawab berapa. Dengan dalih efisiensi waktu. Wow. Itu juga jangan, itu juga jangan. Bapak kasih bapak di sini.
Kita hitung Udah ya. 3, 2, 1 ya. Ya, oke. Nanti tunjuk. Paling males waktu itu maksudnya gimana? Kalau pas kita di studio terus dia belum Ya. belum Aku belum sempat kuliah aku kerja. Tinggal mau lagu mana aja lah. Ya, kayak gitu lah. oh itu Ya, tidak usah banyak mikir. Ya. Tidak. Tunjuk. Tunjuk orangnya. satu Kiri. Loh, Cek kan dulu bisa. Ya sih, jadi kita itu nggak ada yang istilahnya apa ya? Ya apa guys, enaknya best main lagu yang mana kita selalu Siapa sih? Nggak ada yang, iya kayak gitu. jadi kompak banget gitu. Iya, jadi dia bilang nggak ngulik juga. kadang-kadang bahkan udah berapa ya 2 minggu seminggu sebelum aku lagu ini yuk Karena guys, kita tahu batas kemampuan kita ya. Ya, biar Kayaknya siluet aja. yang udah sering. Mau tanya nih, pernah nggak sih waktu perform gitu ternyata waktunya masih banyak nih, ya kan? Waktunya masih banyak. Nah, terus Setlistnya udah habis ya. terus gimana kalau kita bawain? Balik ya. Gimana kalau kita bawain apa gitu? Pernah ada satu lagu nggak yang kalian tuh pasti hafal? Ya. Ya. ayo jawab bareng sama nggak Jam berapa? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Begini ya. Dan mulai itu ya. Begini begini. Ya bisa sama begini. Cara kamu belajar mana sih? Kalau soalnya. Aku yang saja, aku yang kalah suaranya. Justru kita seringnya tuh lebih sering out of time gitu loh, jadi sering lagu dipotong-potong gitu. Malah kebanyakan seringnya kayak gitu. Maksudnya dipotong nih gimana? Kok bagian lebihnya kan nggak usah. Bagiannya drumnya kayak nggak usah deh. Akhir-akhir ini mah Di akhirnya nari-nari itu dia pengen sih kayak gitu. Pengen ya. lebih entertaining ya. Iya, lebih timure. Iya. Timore. Tapi kan nggak mungkin ya. Ya. Tapi pernah bawain kata-kata Singapura juga. Enggak. Oh, kita cuma pernah ngedance doang. Gimmick aja. Gimmick doang. Gimmick ya. Oke, terus lagi dari teman-teman itu Black Series ya. Mungkin kita bisa tahu menghubungi kalian lewat mana? Mungkin kalian bisa kasih tahu sosmed kalian. di Instagram kita ada Instagram, YouTube, TikTok semuanya namanya sama Little Black Cherry. Wih, Ingat guys. Little Black Cherry. Jangan lupa follow, subscribe, nyalain loncengnya di YouTube. Oke, nice. Ingat ya. Oke, dari kami Dr. Samudra ya. Kita dari saya Keseng Cimo, kita dari Pokoknya buat next Ya, jangan lupa. Mas Dapat ada di Instagram ya. Stay tune nggak? Stay tune. Stay artinya? Saya tinggal. Tune? Tuning. Oh. Ya, tuning aja. Oke, kalau kalian melihat acara ini berarti kita sudah